Alhamdulillahirrabbilalamin, Jamaah Islam itu Indah, ini saatnya kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Yang pertama ini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Ustazah. Alhamdulillah saya seorang istri dan ibu dari 4 orang anak nih, Masya Allah. 2 orang putra dan 2 orang putri. Saya menikah dengan suami adalah pernikahan yang kedua. Saya janda 3 orang anak dan dia bujangan waktu nikah dengan saya. Alhamdulillah suami saya sangat sayang dan perhatian pada anak-anak ataupun saya. Tapi kadang kita ada cekcok masalah kelakuan anak-anak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyikapinya agar suami tidak tersinggung kalau saya ingin membela anak-anak saya? Tolong solusinya Ustazah, silakan Ustazah Syifa. Masya Allah, ini kejadian banyak sekali di luar sana ketika dia seorang janda punya anak, dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah biasanya masalah yang timbulnya adalah ketidakcocokan ayah tiri dengan anaknya tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika sang ibu ingin membela anaknya, kalau sungguhnya anaknya yang benar bukan suaminya. Kan banyak ya kalau suami itu bilang anak kamu tuh tolong diurusin. Gimana sih ngelawan mulu sama orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah dengarkan apa kata suami kita. Kalau memang itu kebaikan, ambil. Kita ambil, kita didik anak kita. Tapi kalau ternyata yang benar anak kita, bukan suami kita, kita omongkan baik-baik dengan cara yang santun. Tapi juga tidak menyudutkan suami kita. Mas tahu nggak anak aku ini bener loh. Kamu yang salah, lagian kamu sih cara ngomongnya seperti ini dan itu. Nah itu malah akan membuat perdebatan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Jadi coba dengan cara yang santun, lemah lembut sebagai seorang istri. Mas, mohon maaf ya, sepertinya anak aku nggak salah deh. Tapi bagaimana menurut Mas nih gitu. Ya jadi ajak diskusi. Ya. Cara ngomongnya itu ajak diskusi. Itulah yang mempertahankan kehidupan rumah tangga adalah dengan komunikasi yang baik, seperti itu sebenarnya. Jadi perbaikilah cara komunikasinya, ya, balik lagi ya Ustazah ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Ya jamaah, berikutnya pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau tanya gimana sih kalau suami saya selalu bercerita tentang mantan istrinya terus, subhanallah. Padahal saya juga punya mantan suami, tapi saya sama keluarga saya nggak pernah ngomongin mantan, soalnya kan takut dia tersinggung. Tapi dia sama keluarganya enak aja meskipun ngomongin masa lalunya depan saya. Jadi saya sudah coba bilang, udah deh nggak usah ngomongin yang dulu-dulu. Tapi sampai saya udah 7 tahun sama dia, masih aja ngomongin mantannya. Saya sampai capek dengerinnya. Gimana ya Ustadz biar dia tuh nggak ngomongin mantannya lagi. Nah mohon izin Habib, silakan Habib. Ini Masya Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khiyarikum linisaihim. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Ini jelas perkataan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suami harus berbuat baik terhadap istrinya. Harus sayang terhadap istrinya. Dan berperilaku baik sebagaimana mencontohkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami yang baik adalah bisa menjaga perasaan istrinya. Begitupun sebaliknya. Pertama, jangan pernah bahas masa lalu. Selesai. Masa lalu itu dijadikan pengalaman, bukan dijadikan penceritaan. Diceritain lagi. Yang akhirnya jadi sakit hati. Masa lalu adalah pembelajaran yang berharga, yang harus betul-betul diperhatikan. Selesai. Jangan diceritakan, jangan diulang-ulang sehingga membuat salah satunya sakit hati. Ingat, ibu kasih tahu baik-baik dan jelaskan bagaimana perasaannya kalau ibu ceritakan mantan suami ibu. Jadi sama-sama tuh, paham. Tapi dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan emosional, dalam keadaan lagi senang. Dan yang terpenting adalah doakan suami ibu agar lebih baik lagi dan tidak menceritakan mantannya. Dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah dengan kehendak dan keridhaanmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Habib Usman. Ya kembali lagi ya jamaah, kita minta pertolongan sama Allah agar rumah tangga kita selalu dalam penjagaan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ya saatnya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, afwan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa
السميع العليم ربنا هب لنا من الصالحين يا Allah jadikan pasangan kami dan keturunan kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah, jadikan pasangan kami dan keturunan kami menjadi penyejuk mata bagi kami ya Rahman. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah jadikan kami keluarga Al-Quran. Anak-anak kami yang membaca dan menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Keluarga yang menjadi keluarga-Mu ya Allah. Anak-anak yang berakhlak saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya robbal alamin. Ya jamaah Islam itu indah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Islam itu indah dan terima kasih banyak untuk guru-guru kita semua. Jamaah Islam itu indah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan terus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin statusnya suami istri di rumah, tapi kok di rumah kayak musuhan suami istri, nggak teguran atau selalu marahan. Nah ini ada beberapa faktor nih jamaah yang bisa menyebabkan ini semua terjadi. Karena orang tua ini ya biasanya ada mertua juga atau orang tua kita sendiri. Makanya ketika kita menikah itu harus mencari ridho orang tua dulu. Sudah pasti insya Allah keberkahan yang akan kita dapatkan. Yang dimaksud adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan akan membuat rumah tangga atau hubungan kita sesama manusia pun akan retak ya, tanpa bermaksud mengurus mengajari, yakni apa? Yaitu salat. Atau jangan engkau mau berhubungan dengan orang yang tidak menjaga hubungannya dengan Allah. Kalau Allah saja dia tinggalkan, apalagi dirimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk menghindari perceraian dengan cara yang baik, yakni pisah ranjangkan atau memisahkan daripada suami dan istri, tetapi bukan pisah rumahnya.